Oke, teman-teman selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 20 Oktober 2021 pagi hari libur ya. Bursa saham tutup, tapi cryptocurrency masih jalan terus, teman-teman. Nah, inilah bagusnya cryptocurrency. Kalau trader-trader saham biasanya Sabtu atau hari libur, pokoknya libur-libur yang panjang itu sering galau karena nggak bisa trading seperti itu. Nah, sekarang ini bagusnya ada cryptocurrency teman-teman, dan cryptocurrency adalah 24 jam ya. Itu juga sering marketnya juga malam-malam hari sering breakout. Jadi hampir tidak mengenal waktu ya teman-teman. Jalan terus seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus trading terus. Baik, sebelum mau ke materi kita tengok dulu teman-teman ya. Ya, sebelum ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan menggunakan logo MS Trade. Dan intinya menawarkan titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang juga menawarkan titip dana trading. Oke teman-teman, Bang, itu bahas apa sih Bang? Solve kok nggak pernah dibahas seperti itu? Ya, memang benar teman-teman ya, bahwa Solve ini mungkin nggak pernah dibahas di channel saya. Ya, saya ceritanya begini, pagi hari ini, jam-jam 3 lah, jam-jam 3 ya sekitar jam 3 itu saya kebangun teman-teman. Ya seperti biasa kalau kebangun malam hari, yang dilihat tuh apa? Yang pertama dilihat pasti HP kan? Dilihat HP dulu, langsung saya open account, ini saya buka aplikasi Indodax. Saya langsung lihat urutannya, yang gainernya adalah ada Solve ya. Ya memang termasuk, kalau sekilas saya lihat termasuk tidak sering masuk di gainer teman-teman. Oke, kita lihat apakah benar tidak masuk di gainer. Kita ngelihatnya di dalam chart daily. Ya, wajar aja kalau tidak masuk ke gainer teman-teman, karena di sini adalah Solve IDR. Teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini dia breakoutnya hari ini ya teman-teman. Hari ini dia breakout. Ya breakoutnya baru hari ini, berarti memang cukup lama ya, mungkin cukup lama sekali, mungkin dari Mei tidak masuk ke gainer. Tetapi ya tadi ketika saya buka lihat dia breakout, saya langsung, apa yang saya lakukan ketika lihat saat ini Solve ini breakout, yang saya lakukan adalah saya langsung membuka coin market cap teman-teman. Saya langsung membuka coin market cap dan saya langsung ketik di sini, di pencarian adalah Solve. Saya cari. Oke. Saya pakai HP aja tadi ya. Saya lihat seperti ini, terus kemudian yang intinya adalah saya lihat dulu di Solve itu urutan keberapa. Solve berada di urutan 420. Tadi sekitar 426, 25. Karena market cap-nya naik, karena harganya naik, maka tentu rank-nya akan naik teman-teman ya. Mohon dicatat saat ini posisinya adalah di 420. Yang paling penting itu kemudian, maksud saya itu ada yang paling penting. Yang paling penting adalah pergerakan harganya. Yang kedua adalah rankingnya teman-teman. Dan ketiga kita lihat ada nggak sertifikasinya, belum ada semuanya. Oke, kita lihat dulu. Yang ketiga kita lihat marketnya. Marketnya dia belum berada di semua, belum berada di banyak ini exchange. Ini ada KuCoin, Bittrex, kemudian ada Uniswap, ada Indodax ya. Oke, tidak ada masalah. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah di sini teman-teman. Saya ngelihat all-nya dulu. All di sini adalah pergerakan harganya dia. Oh, dia pernah di 0,5 dolar atau sekitar 7 ribuan ya teman-teman. 7 ribu, kemudian turun lagi 7.000 itu Juni 2019. Berarti ini barang sudah lama. Kemudian turun ke ini sekitar berapa ya? Sekitar 0,05. 0,05 itu berapa? Kalau 0,5 kan berarti setengah dolar. Setengah dolar ya teman-teman. Berarti ini sekitar 1.400. Sorry, ini kan dolarnya saya nggak tahu berapa ya nilainya. Kita pakai dolar aja. Ini pernah sampai ke 0,04, 0,05 lah seperti itu. Kemudian naik lagi 0,15 dolar, turun lagi ya. Terus dia tanggal
30-an Maret kemarin sempat ke 0,32 dolar ya, 0,32 dolar. Terus turun lagi dan saat ini dia nge-break lagi. Nah, itulah yang akhirnya saya ini ada potensi kenaikan, jadi saya langsung masuk dulu. Loh Pak, ini barang kan nggak pernah dianalisa. Bagaimana bisa berani masuk? Yang pertama posisi saya saat ini posisi saya saat itu tadi adalah masih fresh breakout teman-teman. Maksudnya breakout, ya nggak fresh banget karena saya hitungannya udah telat di 2400-an teman-teman ya, 2400-an. Kita tengok dulu. Nah, di 2400 di sini. Jadi ini pakai chart 15 menit aja, Jadi di kisaran 2500. Saya bangun itu di 2400-an di sini, teman-teman. Jadi di sini dia harganya mulai lari, ya kan? Terus kemudian naik sampai ke 3000. 2400-an. Enggak di sini, sekitar 2200-an. Jadi saya lihat di sini dia breakout-nya di sini di garis ini teman-teman. Jadi di garis ini. Patokan saya di sini. Nah, di sekitar 2200 sampai kisaran 2400 ya. Terus kemudian dia naik sampai tertingginya dia sentuh di 3000. Nah, di sini terus dia kan retrace. Pada saat dia retrace itu saya langsung cek juga di harga-harga ini lain, harga-harga exchange lain. Jadi waktu itu di Indodax seperti ini bentuknya. Di Indodax seperti ini bentuknya. Jadi ketika dia dari breakout 2200 kemudian 2400, 2500 sampai 3000 ya, teman-teman, 2700 turun kan. Nah, terus dia naik ramping seperti ini sampai sekitar 3000. Nah, di 3000 ini saya cek terus harganya di broker lain, di exchange lain. Saya lihat harganya masih lebih tinggi. Jadi waktu itu di Indodax sekitar 2,4 turun lagi di sini. Tetapi saya lihat harga di luar, di teman-teman pakai Indodax itu di luar kelihatan di exchange lain kelihatan harganya adalah sekitar 27. Jadi saya pikir ini adalah retrace sebentar aja. Retracement sebentar, dan kalau kita cek sepertinya retracementnya ini juga masih normal. Jadi saya positioning 2200 sampai 2400 saya masih hold. Ketika dia ada penurunan ini saya masih pegang. Jadi saya coba tarik Fibo-nya teman-teman. Nah, untuk menarik Fibo-nya ini kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Kita lihat awal dia ngebreak. Kita cari dulu awal dia trennya. Jadi kita cari dasarnya dulu teman-teman. Ya, di sini kita gunakan ini aja. Awal dasar ini. Jadi di kisaran 800-an ya, 800-an. Kita kembali ke daily. Nah, ini masih kelihatan ya, teman-teman. Berarti kita gunakan saja di sini yang ini aja. Jadi kita gunakan yang awal trennya dari sini aja deh. Ya, oke, dari sini saya akan tarik ke atas Fibo-nya. Di mana kira-kira dia petanya dia pada saat istirahat. Tadi ini pakai 15 menit lebih enak. Mungkin 15 menit kita harus mengecek lagi Fibo-nya. Kayaknya Fibo-nya pakai awal keluar aja teman-teman, nggak apa-apa ya di sini. Jadi Fibo-nya saya koreksi lagi ke sini aja. Ini saya anggap ininya sama, rendahnya sama, swing low-nya sama ya. Jadi saya tarik dari sini Fibo-nya. Oke, seperti ini lebih kelihatan ya. Oke, saya besar dulu, lebih kelihatan. Waktu itu entry saya di 2200 sampai 2400-an. 2200 itu di sini sampai 2400-an. Ini adalah titik entry saya. Jadi sempat ketar-ketir juga teman-teman ya. Kenapa? Ya karena waktu itu kan 2200, 2400, average 2300-an di sini. Ini kan naik di sini nih. Terus dia retracement. Nah, di sini ini yang bikin ketar-ketir ya, karena dari entry saya, walaupun nggak banyak entry-nya ya, entry saya nggak banyak, karena ini barang juga barang baru bagi saya. Begitu saya masuk, dia retracement ke sini, ini posisi saya untungnya sedikit. Tetapi ketika saya ngelihat dia retracement ke sini, saya langsung cek harga di exchange lain. Saya cek di exchange lain dan ternyata harga di market dari exchange lain ini dia lebih tinggi dari yang Indodax. Jadinya saya pegang aja, saya simpan aja, dan
saya biarin aja seperti itu karena masih hitungannya masih fresh breakout ya. Kalau fresh breakout ini, apalagi malam hari breakoutnya itu belum semua trader ikut ya, seperti itu kan. Itu logis saya. Nah, ya udah saya biarin dan juga posisinya nggak banyak. Saya berani memposisikan sebagian dana saya ke situ. Walaupun ya mungkin sifatnya mungkin masih ini banget ya, masih bagi saya ini kan barang baru, belum pernah trading ini. Daripada saya nggak ada posisi, ya lebih baik saya positioning sedikit seperti itu. Istilahnya, kalaupun nggak dapat banyak, karena saya belinya sedikit, setidaknya saya dapat ilmu dan jam terbang saya meningkat seperti itu. Oke, setelah dia retrace sebentar, saya biarin, harga di luar lebih tinggi, saya biarin, dia lari seperti itu. Oke, kalau kita tarik Fibo-nya teman-teman ya sekarang. Fibo-nya dari sini kan. Nah, kita tarik dulu dari sini teman-teman ya. Kita tarik hanya dari sini, karena waktu itu referensi saya harga di 3000 sampai di sini. Ini adalah, yang bawah ini adalah swing low-nya, yang di atasnya adalah swing high yang saya analisa. Nah, di sini dia terkoreksi sampai sekitar dari tren naik ini sampai 3000. Dia terkoreksi itu sampai 2400. Itu masih wajar teman-teman, masih di 38 retracement. Jadi kalaupun misalkan dia mantul lagi dari 38 retracement, maka tren ini masih akan berlanjut. Itu adalah analisa simple saya untuk solve pagi hari ini. Dan alhamdulillah saat ini, saat saya bikin analisa 3600 teman-teman, atau saya udah profit sekitar 1000 rupiah dari titik entry saya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, sorry. Ini pasti masih menimbulkan pertanyaan untuk teman-teman. Bang, itu kan masih lanjut terus tuh, masih lanjut terus naik. Kira-kira projectionnya gimana? Nah, kalau masalah projectionnya, teman-teman, ini barang kan pernah tinggi. Ini barang kan pernah tinggi ya. Oke, sebentar. Ini barang kan pernah tinggi. Nah, teman-teman lihat aja di sini, di overview dari year to date, all-nya untuk harganya. Jadi, saat ini harganya di 0, saat ini harganya di 0, kok nggak refresh ya sepertinya teman-teman. Sebentar. Saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu, harganya saat ini 0,24 ya, 0,24 dolar saat ini, dan dia pernah tertingginya di ya 0,5. Jadi kalau teman-teman nanya proyeksi harganya ke berapa ya? Proyeksi harganya lihat aja resistan-resistan yang pernah dilewati oleh si solve ini. Nah, kalau gitu kita lihat dari daily ya. Daily di sini kebetulan di trading view nggak kelihatan teman-teman. Wajar nggak kelihatan karena belum semua broker menjual solve ini teman-teman. Jadi gunakan saja referensi yang ada di coin market cap ya, coin market cap, bahwa harga dari solve ini pernah tertinggi itu di setengah dolar. Setengah dolar berarti berapa? Berarti sekitar 7.000-an. Kalau sekarang harganya adalah di 3.800. Oke teman-teman, semoga itu bisa menjawab, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.